وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ذاقت إلا وقبله الله. قال اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما ya hormati para guru-gurunya, segala pengurus masjid, bapak ibu yang berasal syukur, kami alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Telemak sini mau kita barang-barang taek tiba masjid melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salah satu di antara sholat paling susah. Nah, bahkan ya sebutangna si para ulama sholat jamaah yang pahalanya paling gede, paling beli pahala dengan sembahyang subuh berjamaah. Dari bahasa Indonesia bilang Jawa. Siap, nanti gabung-gabung. Nah, jadi gabung-gabung aja nggak apa-apa ya. Nah, jadi yang paling besar pahalanya di antara sholat-sholat jamaah itu dijelaskan sholat subuh berjamaah. Kenapa? Karena cobaannya beda daripada sholat-sholat yang lain. Kadang awet selimut ngese-ngese membaca sholawat dengan murung mau sholat subuh. Kenapa begitu? Dalam riwayat Imam Muslim dijelaskan ada banyak keutamaan yang luar biasa yang baginda Rasul sebutkan dalam riwayat tersebut. Satu di antaranya riwayat Imam Muslim menjelaskan raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat qabliyah subuh itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada dunia ama isinya. Jadi kalau pengen tahu orang yang paling kaya, namun dengan paling kaya di dunia itu kalau kita lihat rezekinya, duitnya bisa dihitung sama orang. Oh, sekian triliun dolar, ini paling kaya. Tapi ada yang lebih kaya dari itu. Siapa itu? Yang memiliki dunia ama isinya, bahkan lebih Allah cintai daripada dunia isinya amalannya setiap subuh. Apa itu? Jangan lupa sholat sunnah qabliyah subuh. Nah, maka ini yang sangat luar biasa. Bahkan dijelaskan man shalla subha jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Siapa saja yang sholat subuh berjamaah, Allah yang tanggung hidupnya hari itu. Allah Ta'ala nanggung hidup ta amun tegirang sholat subuh berjamaah. Lagundi ke subuh doang berjamaah silin jendi. Jangan. Nih, kenapa? Saking hebat kerennya. Yang namanya hidup ditanggung sama Allah tuh aman. Hidup dunianya Allah yang tanggung. Hidup akhiratnya, seandainya meninggal dunia hari itu, insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Satu kuncinya apa? Jangan lupa sholat subuh berjamaah. Tapi cobaannya juga berat. Apalagi itu kan ini musim dingin kan emang dingin ya. Makanya pelugu-pelugu masya Allah luar biasa. Kalau itu kan dijelaskan ada beberapa 3 perbuatan ngampunin dosa salah, ngangkat derajat. Satu di antaranya apa? Isbaghul wudu 'alal makarih. Menyempurnakan wudu ketika cuaca dingin banget. Ini makanya banyak yang kita dapetin di sini. Luar biasa. Lihat tempat lainnya kan belum tentu dinginnya begini. Tapi di sini masya Allah. Maka pelunggu nih Bapak Ibu tiang yang sangat luar biasa. Bisa sholat subuh berjamaah, bisa bangun sebelum subuh, bisa wudhu dengan sempurna. Itu pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah kita. Dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqamahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
Itu ada salawat dari baginda Rasul yang ngebaca itu 100 kali setiap hari. 100 kali nih setiap hari. Nah, jadi arak salawat terbaca 100 kali bilang jeluk. Itu dapatnya apa? Kita pernah diijazahkan sama guru kita. Diberikan hajatnya 100 hajat. 30 hajat dunia, 70 hajat akhirat. Kita yakin semua kita punya hajat. Badang kita kemilih tipa Allah Ta'ala pasti. Ya namanya kita manusia pasti butuh apa yang kita butuhkan. Maka apa katanya dijelaskan? Oh, bacain salawat ini. Apa bunyi salawatnya? Muhammad ya Rabbi salli alaihi, 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 Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Insyaallah enggak lama 100. Nah, misalnya sambil Anda nang bangkat baca, sambilan misalnya ide ibu-ibu masak baca, sambilan kita bapak-bapak kemana gitu baca 100 kali. Sedikit Muhammad ya Rabbi salli alaihi, 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 Muhammad ya Rabbi salli alaihi. Enggak nyampe 1 jam habis 100. Ini dibaca setiap hari. Bayangin 30 hajat dunia diijabah sama Allah Ta'ala, sama 70 hajat akhirat. Siapa yang enggak ingin dikabulkan hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan kita semua yang hadiran semua kita mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tiang jamaah rahimani wa rahimakumullah, hafizakumullah. Ada dalam suatu riwayat ketika baginda Rasul awal-awal nyampe Madinah, itu ada riwayat yang sangat luar biasa. Kata para sahabat, ini riwayat saya dengar pertama kali baginda Rasul menyampaikan hadis di Madinah. Ini yang dibaca sama baginda Rasul. Dan kalau kita lihat ini, diakhiri riwayat itu tadkhulul jannata bisalam. Kalau ngamalin yang ini kata baginda Rasul, tadkhulul jannata bisalam. Kalian wahai sahabatku bakalan masuk surga dengan salam selamat, tanpa hambatan. Apa itu pertama? Yang pertama afsyus salam. Jadi si pertama karena berarti kalau kita bisa sebut ini diantara kunci-kunci surga yang disebut oleh baginda Rasul dalam riwayat ini. Banyak kunci surga yang lain, banyak. Iya. Oh kan nanti di akhirat tuh pintu surga banyak. Kalau nggak khilaf tuh ada 8 atau 7 lah pintu surga. Ada orang masuk melalui babus shalah. Siapa yang nyocok masuk melalui babus shalah? Orang yang sholatnya 40 rakaat setiap hari setiap malam. Cukup banyak banget. Kanjeng harap itu olas. Kan ada 17 rakaat yang wajib. Iya. Maksudnya apa? Oh ditambah sama sholat duha, tahajud, taubat dan lain-lain sebagainya. 40 setiap hari, setiap malam. Berarti kalau nggak nyampe 40-an itu nggak bakalan masuk surga melalui babus sholat tersebut. Ada orang melalui babus sedekah yang gemar sedekah. Nah, ada orang macam-macam. Maka oleh karena itu ini salah satu di antara kunci surga yang kalau bisa kita sebut ini gampang. Satu, afsyus salam. Apa maknanya afsyus salam? Sebarkan salam. Sebarkan salam di sini maksudnya apa? Oh, dijelaskan bisa maksudnya gemar-gemar ngucapin assalamualaikum, silakan. Atau maksudnya kata para ulama bukan sekedar ngucapin salam, tetapi menyebarkan keselamatan untuk semua orang. Jadi apa yang kita omongkan itu dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dalam rangka evakuasi orang-orang yang mungkin jalannya nggak jelas, kita kembalikan ke jalan Allah, menyebarkan keselamatan untuk sesama. Nah, ada sahabat nanya, di riwayat yang lain dijelaskan, ya Rasulullah, gimana cara kami afsyus salam? Bagaimana cara kami untuk menyebarkan salam? Kata sahabat dalam kitab Duratun Nasin dijelaskan itu.
Bagaimana cara kami ya Rasulullah? Oh kata baginda, gimana? Masa setiap keluar rumah, setiap ketemu orang, salam luntuh. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kapan ngerjain yang lain? Kira-kira gimana? Kalau di Mesir ya Bapak Ibu tiang, kalau di Mesir itu orang-orang Mesir nggak bilang assalamualaikum, assalamualaikum katanya. Kalau ketemu kita, assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Pada assalamualaikum nggak ada. Assalamualaikum itu dia orang Mesir. Dia kenal atau nggak kenal disebut aja. Makanya sahabat nanya baginda Rasul, gimana nih? Kan kami nggak mungkin semua orang kami ucapin salam, nggak mungkin. Karena gimana? Nanti kalau ngucapin salam terus ngerjain yang lain kapan? Kalau mau baca zikir, baca salawatnya kapan? Kayak namanya kita manusia kan setiap waktu pasti ketemu sama orang kan. Apalagi kalau keluar. Nah, itu apa kata baginda Rasul? Oke, paling tidak ente salam ketika masuk keluar rumah kepada keluarga. Jadi ketika keluar dari rumah ama masuk rumah ucapin salam. Bahkan dalam kitab Bidayatul Hidayah yang disyarahkan oleh Imam Muhammad An-Nawawi Al-Jawi, itu ada riwayat di sana. Dalam kitab Ihya'u Ulumiddin karangan Imam Al-Ghazali dijelaskan, siapa saja keluar dari rumahnya. Ini ada juga dalam kitab Fathul Qarib, bukan Fathul Qarib yang fikih, enggak, ada Fathul Qarib yang lain. Nah, itu dijelaskan, itu karangan Sayyid Alawi Al-Maliki. Itu apa katanya? Siapa saja yang ngucapin salam, Bapak Ibu amun pegirang bersalam pirang papa tetap balik. Nah, jadi kalau masuk rumah ucapin salam, assalamualaikum, itu ketika masuk rumah. Yo nggak ada orang misalnya darak dengan lebalik ngumbetang kuntakan darak berjawab, insya Allah kalau nggak ada yang jawab malaikat yang jawab salam kita. Apa katanya? Siapa saja man dakhala baitahu, siapa saja masuk rumahnya, kemudian zikir, ataupun zikir di sini bukan berarti zikir yang lain, bukan berarti subhanallah, enggak, itu aja. Tapi maksudnya ngucapin salam. Kemudian wa dzakarallaha fi dukhulihi wa ta'amihi. Ketika masuk rumah dia ingat Allah Ta'ala, dia ucapin salam. Dia ketika makan dia baca bismillah. Jadi amun bakal baca bismillah ya. Jadi kalau masuk rumah ucapin salam. Ketika makan minum baca bismillah. Nah, apa doa temangan ibu-ibu? Hah? Apa doa bakal apa? Bismillahirrahmanirrahim mahya wa mut. Doa tinduk sih no. Nah, kan ada doa makan Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar gitu. Enggak hafal kita mana-mana baca bismillah. Nah, jadi dijelaskan kalau masuk rumah ucapin salam. Apa kata setan ketika ada orang yang masuk rumahnya ngucapin salam? Ketika ada mau makan baca zikir, baca bismillah. Apa kata setan? La mabita lakum walal asya. Itu kata setan. Apa kata setan? Kalau ada orang masuk rumahnya itu zikir, ingat Allah Ta'ala, salam kepada keluarganya, setan itu bilang, hei anak buah, katanya ngemerintain anak buahnya. Ketua geng setannya bilang kepada anak buahnya, apa katanya? Di sini malam ini kita nggak boleh masuk di rumah ini. Kenapa? Rumah ini dijaga sama malaikat. Kenapa dijaga sama malaikat? Malam ini itu yang punya rumah udah baca salam kepada ahli keluarganya. Oh, dene bani setan genta mabalenta, amun taumbe, amun tegirang baca salam papa tesugul tama bali. Oh, itu setan kan nggak bisa kita lihat, benar. Maka cara kita supaya melawan setan yang nggak bisa kita lihat, pakai cara yang nggak bisa dilihat juga. Apa itu? Kirimkan rumah kita malaikat yang nggak bisa kita lihat. Bagaimana cara ngundang malaikat supaya rumah kita dijaga sama Allah, dijaga sama malaikat? Jangan lupa salam ketika masuk keluar rumah. Gampang banget, iya. Tapi kadang ada orang lupa. Oh, kadang orang kalau pergi ke sawah, ya macam-macam ketua anak. Wah nyampak, wah leka langsung. Enggak salam-salam. Ini ngono. Jadi kalau bisa salam.
Nah, ininya. Jadi lama bitalakum, malam ini kita nggak boleh nginap di sini. Amag yang ketua setan itu kepada anak buahnya. Walal asya. Begitu juga ini makanan-makanan ahli rumah ini, keluarga ini nggak boleh kita makan. Kenapa? Karena dia makan zikir dulu, ingat Allah dulu, baca bismillah dulu. Nah, tuh. Tetapi apa katanya? Tetapi kalau ada orang masuk rumah, ada orang makan nggak baca bismillah, nggak baca doa, apa kata setan? Nih di sini sekarang kita makan malam yang enak. Tidurnya kita di sini, nginapnya malam ini, kata setan. Kenapa? Rumah itu nggak pernah diucapin salam, ketika makan nggak pernah diucapin basmalah dan lain sebagainya. Nah, makanya afsyus salam itu maknanya kurang lebih. Paling tidak kita ndak sang malu kita ngucapin salam sama yang lain. Paling tidak ucapin salam kepada ahli keluarga kita. Oh, kata baginda Rasul dalam suatu riwayat. 2. Wa at'imut ta'am. Nah, yang kedua, jangan sampai lupa kalau ada rezeki lebih. Bantu saudara-saudari kita yang tidak mampu. At'imut ta'am. Amun bahasa teh gampang berbagi, mudah ngambang batur. Nah, ini kan mudah ngambang batur. Kadang ada orang bilang, lah kita aja kekurangan, gimana ngasih orang? Gimana kira-kira? Kita aja kekurangan, gimana ngasih orang kira-kira? Oh, sedekah itu kan banyak modelnya. Dalam Al-Quran kan dijelaskan dalam Al-Quran surah Ali Imran. Itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu surga yang luasnya kayak langit sama bumi, disiapin oleh Allah Ta'ala bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Mana di antara ciri-ciri orang bertakwa dalam surah Ali Imran tersebut? 3. Satu di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang gemar sedekah dalam keadaan banyak harta, banyak luang waktunya untuk apa itu nyari rezeki, kemudian disedekahkan. Dalam keadaan gampang meta kepeng ataupun dalam keadaan susah. Imam An-Nasafi dalam tafsir beliau itu 3 jilid ya, 1 jilid 10 juz, 2 jilid 10 juz, berarti 30 juz itu 3 jilid. Dijelaskan dalam jilid pertama itu dijelaskan sedekah itu bukan sekedar pakai duit aja, enggak. Tapi sedekah itu macam-macam. Yang ada duitnya, kelebihan rizki, sedekahin pakai rizki. Yang ada kurang rizki tapi tenaganya masih kuat, silakan ikut gotong royong, sedekah. Yang tenaganya udah lama, rizki kurang, tapi dia punya ide-ide keren, sumbangin ide-ide tersebut. Ada orang nggak punya ide tapi ilmu yang lain punya, sedekahin ilmu itu. Banyak cara kita bersedekah. Dan Bapak Ibu, yang namanya orang bersedekah itu sangat luar biasa. Makanya dalam riwayat baginda Rasul menyebutkan tadawu bis sadaqah. Bantu obati sakitmu dengan sedekah. Amunara misalnya ada orang nggak pernah sembuh-sembuh lama, sakit nggak bisa sembuh-sembuh, coba pakai sedekah, insya Allah gampang. Banyak buktinya. Nggih, kita sering sebut tuh ada suatu kisah. Itu ada orang perempuan jadi pembantu rumah tangga di sana di tanah Arab. Jadi ketika ada panggilan, ternyata ini orang pergi langsung. Panggilanmu itulah, mau pergi nyari rezeki. Ternyata ketika nyari rezeki, ini orang bosnya bingung sama dia. Nah, jadi ketika udah 2 minggu nyampe tanah Arab itu, ternyata ini orang dilihat terus sama bosnya. Ternyata bosnya ini orang kaya. Dia punya penyakit. Penyakitnya itu udah diperiksa sama dokter. Dokternya bilang sama dia, ini penyakitnya ibu nih, insya Allah nggak nyampe setengah tahun, kayaknya ibu bakalan jiun. Meninggal ngana-ngana ibu ini bertaget ya. Oh, ya namanya kan hasil pemeriksaan dokter kan, masya Allah gitu ya, valid gitu ya.
Setelah itu ternyata ini ibu ini bingung nyari obat kemana. Setelah datang tuh pembantunya, ini orang masya Allah tabarakallah, dilihat pembantunya setiap hari pergi ke Jeding terus, pergi ke Jeding. Ditanya pembantunya, ente kok 2 minggu ini tetap ke Jeding, saya lihat ada apa? Oh, ini pembantunya nggak mau jawab. Jadi pembantunya malu gitu ya, malu jawabnya. Ada apa kira-kira? Oh, dijelaskan. Akhirnya ini pembantunya jujur. Oh begini ibu bos, kenapa? Ternyata saya baru melahirkan 2 minggu yang lewat. Nah setelah itu, mohon maaf ya, karena air susunya itu selalu deraskan, makanya ke Jeding itu mau mengeluarkan air susunya. Nah setelah itu ternyata benar nih, benar. Jadi lalu ketika ada panggilan dari pelunggu, darimu wahai bos, makanya saya pergi mencari rezeki karena ada panggilan darimu. Oke, terus setelah itu bosnya bilang, oke, kalau begitu sekarang ente pulang. Pulang tuh susui anakmu. Ini saya kasih gaji 2 tahun. Dikasih gaji 2 tahun, kerjanya cuma 2 minggu, gajinya 2 tahun. Oh, setelah itu benar, ini pembantu pulang. Kenapa? Ini bosnya paham, anakmu lagi butuh asimu di rumah, pulang, ini gajimu. Disedekahin, gaji 2 tahun dikasih. Setelah itu ternyata ini bosnya meriksa. Meriksa, setelah pembantunya pulang, ini bosnya meriksa, lalu meriksa. Setelah dilihat meriksa, ini ternyata dokternya bingung. Kenapa dokternya bingung? Tiba-tiba penyakit yang kemarin diperiksa tiba-tiba hilang seketika. Kenapa hilang? Ini bosnya bingung. Apa obat yang ente minum? Bosnya bingung, ini dokter bingung. Apa obat deh si namdakan so tiba-tiba penyakit sini kok hilang tiba-tiba. Ini yang punya penyakit juga bingung. Kenapa bingungnya? Nggak pernah minum obat yang macam-macam. Minumnya resep yang diberikan sama dokter aja. Ini bingung. Setelah itu ternyata dia pikirin, oh iya kemarin ada pembantu saya, ternyata saya suruh pulang baru 2 minggu, saya kasih gaji 2 tahun. Kenapa? Saya ingin dia menyusui anaknya di rumah. Oh, apa kata dokternya? Pantas, ternyata obatmu adalah itu sedekah yang kau berikan. Maka pantas bagian Rasul mengatakan tadawau bis sadaqah. Silakan bantu obati penyakitmu dengan sedekah itu. Bahkan saya punya teman sendiri, itu kemarin awal-awal nikah, lumayan lama lah baru punya anak. Didiagnosa sama dokter, ternyata ada di rahimnya ada penyakit. Benar, ini teman saya sendiri, teman saya dulu ketika kuliah di sini. Setelah itu ternyata dia ada punya mukena. Mukena paling dikangen lah. Mungkin nggak tahu, mungkin itu pemberian suaminya atau apa. Pokoknya ini paling dikangen nih, paling didemenin mukenahna. Talakungna paling tadamanang. Setelah itu dia sedekah. Wah, sedekah bismillahirrahmanirrahim. Dia sedekah. Wah, padahal didiagnosa dia ini susah dapetin anak, susah punya anak. Masya Allah tabarakallah. Sekarang, wah 4 anaknya berteradi-teradi. Kenapa? Tuh bekas sedekah. Ternyata benar kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasul mengatakan wa at'imut ta'am, berikan kalau ada rezeki lebih, sedekahin kepada yang lain. Nah, itu dijelasin. Makanya sahabat nanya baginda Rasul, kita kan nggak punya rezeki nih, nggak semua kita punya rezeki. Gimana bisa dapetin itu wa at'imut ta'am? Kata baginda Rasul lagi, apa jawaban beliau? Paling tidak ente memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada keluarga, itu sudah dimasukkan kategori wa at'imut ta'am. Enak banget kan? Nah, itu kata baginda Rasul. Yang kedua, 3, waslul arham. Yang ketiga, sambung tali silaturahim di antara semua. Sambung tali silaturahim. Nah, kalau ada permasalahan-permasalahan, perbedaan-perbedaan sedikit, ya udah nggak apa-apa. Ya, namanya juga kita manusia, pasti ada perbedaan itu. Kita aja sama keluarga kita dalam rumah pasti beda pemikiran kita, apalagi sama orang. Nah, makanya setiap ada permasalahan macam-macam,
Satu kuncinya. Jangan lupa musyawarah. Sering kita sebut tuh, Imam Al-Ghazali menjelaskan dalam kitab beliau, la ghalabata illa bil quwwah wa la quwwata illa bil ittihad wa la ittihada illa bil musyawarah. Kalau pengen jadi menang harus kuat. Kalau pengen jadi kuat harus bersatu. Nggak bisa bersatu kalau nggak saling tegur sapa. Maka bagaimana? Wala ittihada illa bil musyawarah. Nggak bisa kita bersatu kalau nggak sering-sering saling silaturahim, nggak sering-sering musyawarah, nggak sering-sering saling tepat, neta sering-sering saling pendok kaca sama tanjarinta. Oh, ya. Kemudian terakhir itu apa katanya? Wasallu bil laili wan nasu niyam. Kemudian ente salat malam sekalipun 2 rakaat, sekalipun 4 rakaat tambah witir 3 atau 1. Yang penting salat malam. Salat malam ini berat ya, berat. Dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karangan Imam Al-Hafiz Al-Mundhiri dijelaskan, salat malam kata baginda Rasul, fa innahu da'mu shalihin qablakum. Salat malam itu hidangan enak orang-orang soleh dulu. Makanya kalau melihat orang soleh itu orang-orang yang gemar salat tahajud. Kita sering bilang kemarin tuh, kita bilang Imam Ahmad bin Hanbal setiap malam 300 rakaat bilang kalam. Bayangin 300 rakaat setiap malam. Emang nggak tidur Imam Ahmad? Tidur sebentar itu bangun tahajud, sholat tawat, macam sholat sunat hajat, sholat sunat mutlak dan lain sebagainya. 300 setiap malam. Tapi nikmat. Kenapa? Allah berikan lazzatul ibadah. Orang tuh kalau udah diberikan nikmat dalam suatu pekerjaan itu nggak ada lelahnya. Ada orang enak kerja di sawah, enak, nggak ada lelahnya. Kenapa? Ada nikmatnya. Orang kalau udah diberikan nikmat ibadah itu nggak ada capeknya juga. Nah itu tuh suatu waktu ada salah seorang nih, dia udah tahajud 20 tahun, nggak pernah absen tahajud 20-an tahun. Dia nanya kepada seorang syekh, "Tuan syekh, saya pengen lihat kira-kira ini yang 20 tahun tahajud saya, kira-kira Allah berikan apa nanti di akhirat?" Ya udah dikasih amalan, ya udah ini baca ya. Setelah itu mimpi, malamnya dia mimpi ketemu bidadari. Mimpi ketemu bidadari. Yang namanya bidadari Bapak Ibu, itu kan dijelasin bidadari itu kalau dia berludah sedikit aja di laut yang begitu asin, itu air laut yang begitu asin tawar langsung, gitu aja. Bidadari itu kalau minum kelihatan airnya dari sini. Saking ingasnya, saking cantiknya. Kita aja minum kopi yang hitam gak kelihatan ya. Kalau bidadari itu kelihatan. Oh, bidadari itu masya Allah beda daripada yang lain. Wahurun ain ka'amsalil lu'lu'il maknun. Itu kan dalam surah dalam surah Al-Waqi'ah itu. Jadi dijelaskan ini orang mimpi bidadari. Ketemu mimpi bidadari, ternyata setelah malam itu dia langsung mimpi. Tapi sayang 1000 sayang, bidadari yang ditemuin itu, mohon maaf, nggak ada matanya satu. Siaran dengan kan kumun bahasan tuk tarik ajina kan, bidadari. Setelah itu mimpi loh, ternyata malam itu dia nggak bisa tahajud. Kenapa? Keasikan mimpi ketemu bidadari. Besoknya dia nanya kepada Tuan Syekh, "Tuan Syekh, ini apa makna mimpi saya? Saya mimpi ketemu bidadari, tapi bidadarinya mohon maaf matanya nggak ada satu." Apa kata Tuan Syekh? "Itulah yang engkau dapatkan salat tahajud selama berpuluh-puluh tahun. Satu hari ente nggak tahajud, bidadari kurang satu raganya diberikan sama Allah." Tapi maknanya apa? Amun itu aja. Yang penting dapat bidadari, wadah kacerunge-cerunge ente kan. Berarti dapat bidadari. Maknanya apa Bapak Ibu tiang? Orang yang gemar tahajud itu Allah berikan ganjaran bidadari dikasih. Kalau udah bidadari dikasih itu kan bidadari itu di surga.
Berarti insya Allah ada salah satu jalan menuju surganya Allah. Maka 4 cara ini gampang-gampang dikasih sama baginda Rasul. Ucapin salam, gemar sedekah kalau ada rezeki, kalau nggak ada rezeki pakai sedekah yang lain, kemudian sambung silaturahim. Yang keempat, jangan lupa sholat malam. Setelah itu baginda Rasul tutup, apa kata beliau? Tadkhulul jannata bisalam. Kalau bisa ngelakuin yang 4 ini kata baginda Rasul, ente bakalan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Ta'ala orang-orang yang bisa mengamalkan di antara 4 pesan-pesan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.